Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 4 Juli. Hari Minggu Pekan Biasa ke-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk mengajar kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1-6. Mari kita siapkan kitab suci kita dan kita akan baca bersama-sama, kemudian nanti kita renungkan. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita pernah makan buah duren atau durian. Enak enggak? Bagi yang suka pasti akan mengatakan, "Oh, enak banget Romo. Manis sekali, apalagi durian montong." Atau mungkin buah rambutan atau buah sawo. Kalau dilihat dari luarannya sih nggak begitu menarik. Duren berduri, takut nanti kalau kita kena durinya. Rambutan berserabut, jadi nggak bagus. Apalagi sawo, kulitnya seperti itu gelap, juga tidak menarik. Tapi buah-buah itu rasanya manis sekali. Nah, dari pengalaman makan buah-buah, mengingatkan saya bahwa dalam hidup harian pun seringkali kita merasa mampu memahami sesuatu. Padahal kita hanya memahami pikiran kita sendiri. Kita melihat dan merasa telah berhasil melihat, padahal yang kita capai hanya sebatas penglihatan kita saja. Kita harus hati-hati untuk menyimpulkan sesuatu, sebab tidak sedikit orang menyimpulkan sesuatu hanya dari kulitnya, dari luarannya saja. Oleh karena itu kita harus melihat dengan seksama, pahami lebih dulu, teliti dan cermati dengan detail. Inilah keutamaan yang diajarkan Yesus
dalam sabda Tuhan hari ini. Kita tahu sabda Tuhan yang baru saja kita baca bersama, Yesus ditolak oleh orang-orang di kampungnya. Mereka menganggap Yesus orang biasa saja. Kan mereka kenal orang tua Yesus dan keluarga Yesus. Penilaian seperti ini seringkali terjadi dalam masyarakat kita. Orang menilai sesuatu dari bungkusnya saja. Masyarakat Nazaret hanya fokus pada satu pandangan mereka saja. Mereka melihat dengan satu arah saja bahwa Yesus adalah tetangga mereka di kampung. Mereka tahu siapa orang tuanya, siapa keluarga Yesus, yang lalu membuat mereka merendahkan serta akhirnya menolak Yesus. Bagaimana sikap kita terhadap penolakan itu? Bagaimana sikap Yesus terhadap penolakan? Mereka ternyata Yesus tidak membalas dengan kemarahan, tapi justru dengan sikap lemah lembut. Karena cinta akan perutusan menjadi pondasi dasar untuk mengatasi penolakan yang dialaminya. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman penolakan Yesus ini. Untuk tidak melihat sesama kita dari luarannya saja, tapi kita mengenal lebih mendalam dan kita melihat hal-hal yang baik, yang positif dalam diri orang lain. Kasih menjadi dasar kita untuk selalu mencintai orang lain agar kita menjadi berkat. Melalui perayaan Ekaristi kita diteguhkan agar kita menghayati kelemah lembutan dalam menghadapi penolakan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ku bersyukur dalam hati karena perlindungan-Mu. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita dalam renungan hari Minggu dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, secara khusus saudara-saudari kita, keluarga-keluarga, kenalan, sahabat, teman-teman yang terpapar COVID-19, semoga diberi semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.